Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Adinata dengan NIM 101711740. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat use case diagram dan activity diagram. Pertama-tama saya menggunakan aplikasi LucidArt, website LucidArt untuk membuat use case diagram ini. Pertama-tama kita membuat kotak ini. Kotak ini digunakan untuk merepresentasikan sebuah sistem. Pada kotak inilah kita bisa memberi nama dari sistem kita. Misalkan untuk saya food ordering system, di mana sistem saya ini digunakan oleh user untuk memesan makanan. Jadi pertama-tama hal yang kita tambahkan adalah user atau customer-nya. Untuk itu kita akan menggunakan aktor. Aktor ini bisa kita beri nama. Aktor ini digunakan untuk pengganti dari user atau penggunanya di dunia nyata. Di sini bisa kita ganti nama aktornya menjadi customer. Oke, setelah aktor atau user atau penggunanya sudah kita tentukan, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membuat use case yang bisa selanjutnya kita gunakan. Misalkan, apa yang bisa dilakukan oleh user pertama? Yaitu login, misalkan. Selanjutnya, apa lagi yang bisa user lakukan? Selanjutnya adalah melihat list makanan. Setelah melihat list makanan, apa saja lagi yang bisa user lakukan? Tentu saja yaitu memesan makanan. Dari use case ini, berikut ini merupakan contoh-contoh use case yang telah saya buat. Selanjutnya adalah menghubungkan aktor ke use case tersebut. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengklik customer, mengklik tombol ini, dan menghubungkannya ke use case yang kita inginkan. Maaf, saya klik kesalahan. Baru kita hubungkan ke use case yang kita inginkan. Ketika user mencoba untuk login, tentu saja tidak semua user pasti sudah berhasil login. Jadi karena itu kita tambahkan use case satu lagi, yaitu use case register. Use case register ini digunakan untuk user-user yang belum mendaftar agar bisa mendaftar pada aplikasi ini. Selanjutnya apa lagi yang harus kita? Pertama-tama mari kita koneksikan ini ke aktornya terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya setelah memesan makanan, tentu saja hal yang harus dilakukan oleh user adalah untuk melakukan pembayaran dan juga memilih alamat pengiriman. Di sini kita juga membuat use case baru. Oke, di sini ada use case baru, di mana use case tersebut merupakan lanjutan dari use case sebelumnya. Jadi karena untuk itu kita menggunakan garis yang memiliki panah. Garis yang memiliki panah ini disebut dengan include. Include ini dimaksudkan bahwa use case yang ini merupakan lanjutan dari use case sebelumnya. Use case dalam hal ini yaitu memesan makanan.
ketika melakukan pembayaran dan pemilihan alamat, tentu saja mungkin ada beberapa orang yang memilih untuk membatalkan pesanannya atau ingin memilih ulang list makanannya. Untuk itu kita membuat use case membatalkan pesanan. Dimana pada use case ini merupakan extend dari pembayaran dan pemilihan alamat. Dikarenakan maksud dari extend ini adalah use case ini tidak diwajibkan untuk dijalankan karena tidak semua orang akan membatalkan pesanan. Jadi, makanya itulah use case ini disebut extend. Oke. Untuk pada bagian login, tentu saja sistemnya ketika kita sudah melakukan login, sistem pasti akan melakukan verifikasi data. Untuk itu kita juga harus membuat use case verify data oleh sistem loginnya. Di mana verify data ini merupakan include atau lanjutan dari login. Dan tentu saja kita juga harus membuat extend dari login verify data tersebut, yaitu jika login tersebut gagal atau terjadinya invalid data. Di mana invalid data ini merupakan extend atau perpanjangan atau opsi dari verify data. Oke. Selanjutnya, hal yang satu lagi yang harus kita pastikan adalah tentu saja ketika customer ingin memesan makanan, tentu saja customer tersebut perlu suatu tempat untuk memesan makanan tersebut. Di situ kita harus menambahkan aktor baru, yaitu restoran. Di mana aktor ini tidak hanya terbatas kepada orang atau perorangan, karena aktor ini juga bisa merupakan dari instansi atau suatu sistem lainnya, misalkan saja bank, sistem yang lain, server, ataupun yang lainnya. Dimana dalam kasus ini kita menggunakan customer-nya sebagai restoran. Dimana restoran tersebut, karena ada dua jenis aktor dalam use case diagram, yaitu aktor primary dan aktor secondary. Di mana aktor primary ini merupakan aktor yang menginisiasi atau memulai program-program, memulai sistemnya. Sedangkan aktor secondary merupakan aktor yang merespon dengan perubahan-perubahan yang dilakukan aktor primary. Di sini bisa kita lihat bahwa restoran merupakan bagian dari aktor secondary, karena restoran baru merespon ketika customer sudah melakukan pesanan. Jadi, untuk aktor-aktor primary, kita meletakkannya di bagian kanan dari diagram. Aktor secondary di bagian kanan diagram. Sedangkan aktor-aktor primary di bagian kiri diagram. Selanjutnya, kita bisa membuat use case yang dilakukan oleh restoran. Hal pertama yang dibuat oleh restoran yaitu tentu saja membuat list makanan. Di sini kita bisa memberi garis dari restoran ke list makanannya. Dan dari list makanan, dan juga kita bisa masukkan melihat list makanan ini merupakan include-nya perpanjangannya ke list makanan, dikarenakan melihat list makanan memerlukan list makanan.
Selanjutnya, hal lain yang harus dilakukan oleh restoran adalah menerima pesanan. Untuk karena itu, kita membuat use case baru, yaitu menerima pembayaran dan pesanan. Di mana pada use case ini, restoran tersebut menerima pesanan dan pembayaran dari customer. Setelah pembayaran ini diterima, barulah nanti kita akan membuat use case satu lagi, di mana restoran mengirimkan makanan ke alamat customer. Di sini, menerima pembayaran pesanan ini merupakan include atau perpanjangan dari pembayaran yang telah dilakukan. Baik, ketika sudah menerima pembayaran dan pesanan, tentu saja hal yang harus dilakukan oleh restorannya adalah mengirimkan makanan tersebut. Bisa dilihat alamat pembeli ini bisa didapat dari data yang dikirimkan pembayaran dan pemilihan alamat pengiriman oleh user tadi ke restoran, di mana restoran mengirimkan makanannya ke alamat pembeli. Oke. Baik, sekian saja untuk pembuatan use case diagramnya. Di sini saya akan menjelaskan secara pendek lagi tentang apa saja yang terjadi pada sistem ordering ini. Pertama-tama customer melakukan login. Pertama-tama customer bisa melakukan 4 hal utama ini, yaitu register, login, atau melihat list makanan, dan juga memesan makanan. Untuk melakukan login, setelah login, maka akan di-include yaitu verify data, di mana verify data ini akan melakukan inspeksi apakah data yang diterima itu benar atau tidak. Jika dananya tidak benar, maka extend dari sini akan muncul invalid dari data, baru dijalankan invalid ini. Extend ini merupakan perpanjangan atau opsi yang tidak wajib dilakukan dari suatu sistem. Selanjutnya, untuk melihat list makanan ini didapatkan atau include dari list makanan yang disediakan oleh restoran. Yang selanjutnya adalah ketika customer belum melakukan login, customer akan diizinkan untuk membuat atau register atau membuat akun yang baru. Ketika sudah melihat list makanan, tentu saja customer akan ingin memesan makanan. Selanjutnya, setelah memesan makanan, tentu saja hal yang dilakukan adalah untuk membayar dan memilih alamat pengirimannya. Di mana ketika melakukan alamat pengiriman, tentu saja bisa jadi kemungkinan customer ingin membatalkan pesanan karena satu ataupun lain alasan. Jika ingin melakukan pembatalan, maka karena itulah memunculkan extend membatalkan pesanan agar customer bisa membatalkan pesanan tersebut. Selanjutnya, untuk bagian alamat selanjutnya, setelah pembayaran dilakukan, maka restoran menerima pesanan dan menerima pembayarannya dan pesanannya dan segera menyiapkan makanannya. Setelah makanan disiapkan, maka restoran akan mengirimkan makanannya ke alamat pembeli. Bagian relationship include dan extend, seharusnya di sini kita sebenarnya harusnya menggunakan garis putus-putus seperti berikut. Dan ini juga. Di mana garis putus-putus inilah yang menggambarkan bahwa
garis tersebut merupakan garis relationship. Dan juga pada tulisannya kita tambahkan huruf besar dari dan kecil dari seperti berikut. Ini bisa kita jauhkan lagi biar lebih jelas garisnya. Ini juga. Oke, baik. Berikut ini adalah gambar use case diagramnya ketika sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan membuat activity diagramnya. Oke, baik. Untuk melanjutkan setelah membuat use case diagram tadi, selanjutnya adalah untuk membuat activity diagram. Untuk membuat activity diagram, pertama-tama kita harus membuat file baru, mana seperti yang atau diagram baru, seperti yang telah saya lakukan ini. Hal yang pertama selanjutnya adalah mencari shape-nya ini. Tinggal kita klik di sini, use case. Oke, kita lihat yang UML state atau activity ini. Pertama, bisa kita masukkan startnya. Start ini adalah permulaan dari suatu activity diagram. Setiap activity diagram dimulai dengan state awal ini. Oke, selanjutnya setelah start hal yang pertama dilakukan oleh user adalah login. Jadi kita tambahkan state, tambahkan login. Selanjutnya yang dilakukan setelah login, tentu saja jika kita loginnya tidak terjadi, jika kita tidak memiliki akun atau belum melakukan registrasi, tentu kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Yang dimana kita bisa menggariskannya dengan gini. Nah, dengan mengklik ini, ke tombol ini, lalu menariknya ke tujuan yang kita inginkan. Setelah registrasi, barulah kita bisa melakukan login. Atau setelah mulai kita langsung login. Ketika sedang melakukan login, tentu ada dua opsi yang akan terjadi. Apakah login kita diterima atau login kita tidak diterima. Untuk itu, kita memerlukan branch atau merge ini. Dimana kita bisa membuat dua opsi. Data valid atau data tidak valid. Data yang tidak valid dimaksud dalam ini adalah seperti username atau passwordnya tidak sesuai. Jika username atau passwordnya tidak sesuai, otomatis loginnya tidak akan terjadi. Hingga jika kita lihat di sini, pertama kita gariskan dulu dia ke merge. Lalu jika kita yes, maka dia akan ke data valid. Jika dia no, maka dia akan ke data tidak valid. Jika data tidak valid, otomatis kita harus mengulang kembali loginnya. Jadi dia akan mengulang kembali ke login. Akan tetapi jika datanya valid, maka sistemnya akan terus berjalan, di mana user bisa melihat list
makanan yang ada. Jadi setelah dari data valid, maka akan berlanjut ke customer melihat list makanan. Setelah melihat list makanan, tentu saja user akan ingin memesan makanan. Kita namakan memesan makanan. Jadi tinggal kita beri garis. Selanjutnya, setelah memilih makanannya, memesan makanannya, tentu saja terkadang kita membuat state di mana apakah user ingin membatalkan pesanan. Karena beberapa orang tentu saja akan terjadi di mana ketika mereka sudah memesan makanan dan sudah ingin membayar, tapi baru sadar mereka ingin mengubah makanan yang mereka pesan atau tidak ingin membeli sama sekali. Jadi karena itulah kita membuat fungsi use case ini, di mana dari memesan makanan, maka dibuat apakah ingin membatalkan makanan. Oke, untuk pada opsi di sini kita juga menggunakan merge atau branch, di mana di sini kita jika iya jawabannya membatalkan, maka akan kembali ke melihat list makanan, di mana customer bisa melihat-lihat lagi makanan yang ingin dia beli. Siapa tahu customernya berubah pilihan. Sedangkan jika dia tidak jadi membatalkan pesanan, maka akan berlanjut ke state selanjutnya, yaitu state pembayaran. Di mana state pembayaran ini merupakan opsi jika membatalkan pesanan itu merupakan tidak atau no. Oke. Jika pembayaran dilakukan, otomatis restoran akan mengirimkan makanan. Oke, di sini bisa dilihat pembayaran kan. Setelah pembayaran dilakukan, restoran mengirimkan makanan. Oke. Setelah hal-hal yang tadi terjadi, setelah melakukan pembayaran, setelah itulah baru restoran mengirimkan makanan kepada pembeli. Setelah restoran mengirimkan makanan kepada pembeli lah, baru programnya berakhir, sistemnya berakhir. Mana sistemnya berakhir jika restoran mengirimkan makanan kepada pembeli. Jadi untuk mereka pulang, dari paling atas ini merupakan startnya. Titik hitam ini merupakan start. Dari start ini, user bisa melakukan registrasi jika belum memiliki akun, atau bisa langsung login jika sudah memiliki akun. Jika dia sudah login, selanjutnya dia akan ada dua opsi. Apakah data login tersebut valid atau tidak valid? Jika tidak valid, maka user akan dikembalikan ke login. Sedangkan jika valid, baru user bisa melanjutkan ke use case selanjutnya, seperti melihat list makanan, memesan makanan. Selanjutnya itu membatalkan pesanan. Membatalkan pesanan ini dilakukan ketika user tiba-tiba ingin berubah pikiran dan ingin merubah pesanannya atau tidak membeli sama sekali. Dimana jika membatalkan pesanan benar, maka user akan kembali ke melihat list makanan, dimana user juga bisa kembali ke login. Selanjutnya, jika user tidak ingin membatalkan pesanan, maka user akan dibawa ke menu pembayaran, dimana setelah pembayaran terjadi, restoran pun akan mengirimkan makanan kepada user, dimana sebelah sistem ini berakhir. Oke, baiklah, sepertinya sekian presentasinya, sekian tutorial dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.